warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siberda, kembali lagi bersama kami di podcast Dispersif Tuban. Bersama saya Azaria Fidela dari SMK Negeri 1 Tuban. Podcast Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Halo teman-teman, jadi hari ini saya bersama dua narasumber yang keren-keren banget nih dari SMK Negeri 1 Tuban. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Oke, halo semuanya, saya Nabila Febriani dari SMK Negeri 1 Tuban, kelas 12 TKJ. Dan saya Rivaldo, saya berasal dari SMK Negeri 1 Tuban, kelas 11 TKJ. Wah, ini berarti kebetulan dua-duanya dari TKJ ya Kak ya? Betul, Kak. Kan Kak Nabila udah kelas 12 nih sekarang, Betul. sama Aldo juga kelas 11 dah. Kenapa dulu tertarik masuk SMK sih? Mungkin dari Kak Nabila dulu. SMK tuh kan nggak cuman dari teorinya aja ya Kak, kita juga belajar praktiknya, kayak gimana sih langsung terjun ke dunia kerjanya, apalagi dari SMK juga ada magang atau PKL, betul. jadi itu membuat kita nambah pengalaman tentunya. Nggak cuma belajar tentang teorinya, kita bisa langsung praktek, kita langsung uji coba itu juga kayak gitu. Mungkin dari Aldo? Kalau saya sih cara belajarnya. Jadi kan saya itu orangnya tipikal yang suka praktek daripada teori kan. Soalnya saya kan mudah bosan gitu Kak. Jadi alasan saya memilih sekolah di SMK Negeri 1 Tuban ini karena prakteknya itu lebih banyak daripada teorinya. Jadi gitu Kak. Oke, kan hari ini tema kita tentang metode pembelajaran SMK ya, praktik, terus habis itu teori, PKL, dan juga pengembangan diri yang ada di SMK. Kembali lagi ke Nabila. Kak Nabila kan sudah kelas 12 ya, Betul. sudah melewati masa-masa PKL, betul? Iya, jadi waktu PKL itu ada kesinambungannya sama praktek-praktek yang di SMK. Mungkin bisa bercerita pengalamannya waktu PKL. Ada sih Kak, banyak malah. Kayak di PKL juga aku langsung praktek tentang gimana Linux, cara konfigurasinya di Debian itu, terus Windows Server, Windows 10 11 juga kita oprek semua itu. Terus untuk tentang kayak mikrotik, mungkin dari banyak sih Kak kesinambungannya juga. Dari praktiknya itu kan kita bisa meningkatkan lagi dari PKL itu, jadi kayak gitu. Kita tadi kan udah bahas tentang kayak praktik sama teorinya di SMK ya. Nah, kita kan selain belajar, kita kan nggak mungkin ya kalau di sekolah itu di kelas saja. Kita kan juga perlu update diri lah gitu ya istilahnya ya. Ya, mungkin teman-teman ini tergabung di organisasi OSIS ya, betul? Betul. Mungkin dari Aldo ini katanya wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Tuban. Aduh. Dulu kenapa bisa tertarik? Aduh, aku kayaknya mau gabung OSIS deh gitu. Awalnya itu gimana ya Kak? Awalnya itu saya itu cuma coba-coba gitulah. Jadi dan juga dari dorongan orang tua itu saya dituntut untuk ikut organisasi pada saat sekolah di SMK ini. Padahal niat saya itu awal dari masuk sekolah SMK ini cuma pengen fokus belajar dan nanti bisa kerja atau kuliah gitu Kak. Dan ternyata dituntut untuk masuk organisasi. Akhirnya mau nggak mau saya mencoba browsing organisasi itu di SMK Negeri 1 Tuban itu gimana dan OSIS di SMK Negeri 1 Tuban itu gimana. Saya mencoba untuk browsing dan akhirnya saya paling tertarik itu saat SMK Negeri 1 Tuban itu bisa mengundang kayak Guestar gitu Kak. Jadi keinginan saya untuk bergabung di organisasi OSIS itu sangat besar Kak. Jadi dari situlah saya mulai tertarik untuk bergabung di organisasi OSIS tersebut. Jadi gitu. Orang tua juga mendukung banget gitu ya. Aduh, daripada anakku di rumah aja gitu ya. Mending apa ikut organisasi yang bermanfaat gitu dia biar dapat teman yang banyak gitu. Iya Kak, betul banget. Iya, betul. Nah, kalau ikut OSIS kan pasti sibuk banget. Kadang sampai ada yang susah bagi waktunya, terus belajarnya keteteran gitu. Kadang sampai ada yang dari cerita teman-teman tuh kayak aduh, gara-gara ikut OSIS nih, aku dimarahin orang tua aku, nilaiku turun gitu ya. Mungkin dari Kak Nabila ada cerita sedikit tentang gimana sih cara bagi waktunya, apalagi kan Kak Nabila tadi PKL, terus ikut lomba LKS juga. Terus Kak Nabila kan juga pengurus ya di OSIS SMK Negeri 1 Tuban. Mungkin bisa cerita sedikit. Kalau tentang pembagian waktu itu tinggal manajemen waktunya aja sih Kak. Terus kayak aku sering dari rumah kan kita juga bisa koordinasi juga sama OSIS, apalagi sekarang tuh udah ada kayak WhatsApp gitu
lebih memudahkan kita lah intinya. Kayak LKS tuh aku tuh persiapan itu emang susah untuk ikut kumpul rutin, kumpul untuk membahas event-event selanjutnya. Tapi kalau dari WhatsApp kan kita langsung bisa, tadi itu ada apa aja sih, tadi itu aku harus ngapain ini. Nah gitu, apalagi kalau sekretaris kan juga mungkin pembuatan surat, proposal, itu kan juga banyak. Nah itu cukup keteteran waktu bersamaan itulah PKL iya, terus LKS iya, apalagi untuk belajar UAS juga ada gitu. Betul. Terus dari mama sama ayah itu mungkin bertanya-tanya bisa atau enggak, kalau nggak bisa nanti bisa ditinggal dulu OSISnya. Tapi kalau misal dicoba, kita juga harus berani nyoba ya, namanya berani nyoba. Aku juga masa toh tak tinggal juga OSISku, akhirnya bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget ini ya bagian aku ya. Mungkin kalau dari Aldo sendiri, gimana sih cara bagi waktunya belajar atau mungkin ngerjakan tugas, kerja kelompok sama OSIS gitu? Kalau mungkin di waktu belajar itu sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Saya itu orangnya nggak terlalu suka belajar soalnya Kak. Jadi pada saat ikut organisasi ini saya suka banget karena saya yang awalnya cuma pasif di rumah aja, nggak ikut organisasi apa-apa, tiba-tiba ikut ini terus jadi kayak saya itu sering aktif di sekolah. Dan untuk cara belajar saya mungkin saat di sekolah saya itu fokus ke organisasi, tapi untuk di rumah saya fokus untuk belajar. Besok pelajarannya itu apa, saya coba baca-baca sedikit lah intinya. Jadi setiap malam itu saya sisakan 1 jam atau 2 jam gitu Kak buat belajar untuk materi besok itu apa. Dan kalau waktunya cukup, saya buat untuk mengerjakan tugas juga. Gitu. Keren. Mungkin kayak ngejar pembelajaran juga ya, gitu Kak. Di OSIS kan juga banyak dispennya. Oh iya betul gitu ya, kan ketinggalan berapa hari ketinggalan kelas, dari gitu. temennya, atau mungkin nanti materinya kok harus ngejar banget sih pastinya. Iya. Oke, wah keren banget nih. Terus kalau Aldo lagi nih, kalau kan tadi katanya dari orang tua kayak dipaksa gitu ya awalnya. Kan awalnya, aduh aku mau SMK nih belajar aja deh biar nanti tujuannya itu tercapai gitu. Tapi ternyata dari orang tua, kamu ikut ini aja lah gitu. Nah setelah dari awalnya dipaksa, setelah sekarang udah jalan 1 tahun ya berarti di OSIS ini. 1 tahun. Iya 1 masa bakti. Mungkin ada perubahan atau dampak-dampak yang kerasa buat Aldo gitu. Wah, kalau mungkin ditanya perubahan sih gimana ya? Kayak diri saya itu value-nya meningkat banget Kak setelah ikut dari organisasi OSIS SMK Negeri 1 Tuban ini. Soalnya kenapa? Yang awalnya itu ya dari saya yang itu malu gitu Kak. Malu untuk berkomunikasi dengan orang baru, dengan guru-guru. Nah, itu sekarang jadi wah kayaknya biasa aja gitu ya. Soalnya setiap hari itu makanannya organisasi gitu Kak. Dan untuk yang paling berkesan di diri saya adalah saya itu apa-apa dilatih untuk berani. Dan jadi kemana-mana itu kita dituntut untuk pede, dituntut untuk berani, kesana kemari, untuk koordinasi dengan orang baru itu kita benar-benar dituntut untuk berani. Nah, itu yang membuat diri saya itu kayak berubah banget dari yang dulu gitu Kak. Dari yang awalnya itu sebenarnya malu gitu ya. Kayak orang introvert gak jelas gitu. Dan sekarang itu kok bisa sampai kayak gini itu sebenarnya nggak nyangka banget. Dan itu saya rasakan itu pas masuk di organisasi ini gitu Kak. Keren. Terus kalau dari Kak Nabila nih, mungkin selain tadi manajemen waktu gitu ya, mungkin ada apa ya, kayak keterampilan sendiri atau mungkin ada suatu hal yang buat Kak Nabila, wah ini kayak apa sih gitu tuh, kayak gimana Kak? Aku nggak nyesel deh ikut OSIS karena aku bisa dapat hal ini gitu. Iya, dari OSIS sendiri itu kan sama kayak Aldo, dituntut untuk bisa pede, terus juga kita kan koordinasi sama orang banyak ya Kak. Kayak juga kita sama siswa itu juga harus bisa komunikasi dengan baik juga. Terus apalagi sama guru pembina OSIS terutama, nanti untuk event-eventnya kan kita juga komunikasi gitu. Nah, kalau dari OSIS tuh benefitsnya sendiri itu kayak bisa dilatih public speakingnya, yang pertama itu. Terus juga kepercayaan diri itu juga banget, apalagi kalau public speaking kan kita harus percaya diri ya Kak. Nah, dari percaya diri itu kita juga mungkin lebih dikenal banyak guru ya dari OSIS itu. Nah, kalau dikenal banyak guru kayak gitu kan kita jadi apa ya istilahnya, bisa menambah ilmu lah paling enggak dari guru-guru yang kita kenal gitu. Oke. Kalau selama di OSIS gitu Kak,
pernah ada kesulitan yang mendalam banget gitu nggak? Kesulitan itu mungkin dari anak-anak OSISnya sendiri kan kadang-kadang juga ada yang capek, ada yang terlalu jenuh lah mungkin. Jadi kalau kesulitan itu nggak kesulitan banget sih Kak, mungkin kita bisa dibuat evaluasi lah paling nggak, untuk kita bisa lebih menarik anak-anak teman-teman kita buat bisa lebih aktif di organisasi kayak gitu. Oke, berarti itu sebenarnya tugas penting dari pengurus gitu ya, karena namanya OSIS itu kan banyak orang ya. Jadi kita kayak aduh nanti satu anak bosan ngajak teman-temannya yang lain gitu. Itu yang paling susah kan, nanti takutnya malah ikut jenuh juga yang lainnya. Jadi kalau misal satu jenuh, kita kayak ajak komunikasi dulu jenuhnya di titik mana sih, kalau dia ketemu biar gak usah merembet teman-temannya yang lain gitu. Istilahnya kalau ada masalah itu gak usah dibawa-bawa, teman-teman yang OSIS aja gitu ya. Oke, wah ini keren-keren banget nih teman-teman kita nih. Mungkin yang terakhir nih Kak, nggak terakhir nih, satu pertanyaan lagi ya. Mungkin dari Kak Nabila dulu nih, ada nggak, tadi kan kesulitan di organisasinya, mungkin kalau kesulitan menyeimbangkan nilai akademik di kelas, terus untuk menyeimbangkan kayak nilai di PKL juga, itu kan pasti beda ya antara pembimbing kita di PKL sama pembimbing di sekolah juga, itu gimana sih Kak? Kalau dari aku sih alhamdulillah ya bisa lah menyeimbangkan itu, cuman mungkin kalau bisa diseimbangkan itu sama kayak Aldo, kita mungkin di sekolah itu fokus di organisasinya, terus nanti di rumah baru kita belajar buat ngejar materi itu. Nah kalau misal nilai akademik kayak gitu sih mungkin kalau hari-hari libur gitu, walaupun kita kumpul rutin lah apalah, tetap harus bisa belajar lah paling enggak itu 1 jam 2 jam benar kayak gitu. Jadinya organisasi kita nggak ketinggalan, tapi akademik kita juga harus tetap meningkat gitu loh Kak. Apalagi kalau nilai PKL tuh juga sebaik-baiknya di PKL itu bisa mengurangi sedikit lah pikiran buat untuk di OSIS atau organisasinya gitu. Jadinya kita bisa fokus di PKL itu, kita fokus untuk meningkatkan PKL. Nah nanti kalau udah pulang PKL, kita baru boleh fokus lebih lanjut di organisasi gitu. Karena bilang kemarin PKL-nya berapa bulan nih Kak Ubed? 6 bulan Kak. 6 bulan. Panjang banget ya. Satu semester itu kayak aduh, apalagi satu tempat mungkin ada titik jenuhnya juga, cuman ya alhamdulillah dapat pengalamannya juga gitu. Nah, terakhir nih buat Aldo, mungkin ada pesan-pesan atau kayak motivasi-motivasi sedikit nih buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin kayak sulit menyeimbangkan antara di nilai akademik sama organisasinya. Kan kadang ada yang udah terlanjur masuk ke organisasi, tapi tiba-tiba dia kayak, duh aku kelihatannya nilaiku turun deh, udah aku berhenti aja di OSIS gitu, atau di organisasiku gitu. Mungkin ada sedikit pesan-pesan gitu. Buat untuk teman-teman yang masih ragu untuk ikut organisasi, ya saya sarankan itu nggak usah ragu lah ininya, dan tidak usah mikir itu kayak akibatnya itu gimana. Soalnya dengan kita ikut organisasi itu pasti banyak positifnya. Jadi kayak nanti aku kalau ikut OSIS nilaiku turun, jadi kalau nanti aku ikut OSIS itu belajarnya itu kapan dan apa nggak sempet gitu. Tidak usah mikir kayak gitulah. Soalnya kayak gimana ya, di OSIS itu manfaatnya itu banyak banget, dan kita itu nggak akan merasakan manfaatnya kalau kita sendiri nggak mengikutinya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman itu langsung saja join organisasi OSIS ya. Jadi kayak gimana, tidak usah terlalu banyak berpikir pikiran, gitu. Negatif thinking terus gitu ya. Terus langsung join aja. Awas kalian promosi dia Pak. Ya kan habis ini itu ya peserta didik baru gitu ya. Betul. Oke, wah keren-keren banget nih teman-teman. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya ini, kalau kita sebenarnya ikut organisasi itu nggak susah kok, tergantung kitanya gimana gitu ya. Kalau kita bisa mengatur waktu, terus itu kan juga nanti kembalinya ke diri kita sendiri ya Kak ya. Jadi keuntungannya tuh kembali lagi ke kita gitu. Oke teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian. Jadi segini dulu ya podcast dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.